Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan masih pada pembahasan al-imanu bir-rusul atau beriman kepada para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu beberapa unsur yang harus kita imani berkaitan dengan para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan halaman 168. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Al-awwal al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Kama qala Allah ta'ala, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Faja'alahum Allah subhanahu wa ta'ala mukadzibina li jami'ir rusul, ma'a annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabuh. Wa ala hadha fan-nasara alladhina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walam yattabi'uhu hum mukazzibuna lil Masih ibn Maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan, la siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ma'na li basyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunkidhuhumullahu subhanahu wa ta'ala bihi minad dhalalah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Perhatikan halaman 168. Kata beliau rahimahullah ta'ala,
beriman kepada para rasul mengandung 4 unsur. Yang pertama, bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mengingkari kebenaran risalah salah satu di antara para rasul, berarti dia telah mengingkari seluruh risalah para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, Allah berfirman, "Kadzdzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Keterangan Syekh, mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendustakan para rasul. Padahal tidak ada rasul di zaman itu selain Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena itu, kaum Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otomatis telah mendustakan Nabi Isa alaihissalam sendiri dan tidak mengikutinya. Apalagi telah dikabarkan pada mereka akan datangnya seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kabar gembira tersebut, berarti Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka itu, untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini unsur yang pertama. Bahwasanya kita harus meyakini risalah mereka, yaitu para rasul yang berjumlah total 315 orang, adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendustakan salah satu di antara mereka berarti telah mendustakan semua mereka dan risalahnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Keterangan Syekh Al-Utsaimin, Allah sebutkan mereka, Allah nyatakan mereka mendustakan para rasul, padahal mereka hanya bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah nyatakan mereka telah mendustakan semuanya. Berarti orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Isa alaihissalam sudah mengkhabarkan kepada mereka akan Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad saja radhiyallahu anhum ajma'in itu disebutkan di Taurat dan Injil. Jadi jangankan Nabi Muhammad, para sahabatnya saja disebutkan dalam Taurat dan Injil. Apalagi nabinya. Dan Nabi Isa alaihissalam telah memberikan kabar gembira itu, bahwasanya nanti ada nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu mereka padahal. Dan ketika mereka mendapati zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mendustakannya. Berarti semua orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, yang seharusnya juga Rasul mereka, berarti mereka secara otomatis telah mendustakan Nabi dan Rasul mereka sendiri, yang khusus kali itu diutus kepada mereka, yaitu Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mendustakan seorang Rasul berarti mendustakan semuanya. Itu kaedahnya. Itulah unsur yang kita pelajari. Mendustakan seorang Rasul berarti telah mendustakan semuanya. Anda mendustakan Nabi Muhammad SAW, berarti Anda mendustakan Nabi Anda sendiri sebenarnya, dan Nabi dan Rasul sebelum mereka berdua. Alaihimussalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Ini unsur yang pertama. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, faedah tambahan untuk kita kaum muslimin, karena semua kita insyaallah mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempercayai semua berita yang beliau bawa, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda beliau yang sahih. Maka jamaah, dan ini perkataan Imam Ibnu Qutaibah,
Beliau meninggal tahun 267 Hijriah. Kata beliau, mendustakan satu sabda Nabi Muhammad. Ini spesifik bahasan untuk kita kaum muslimin ya. Mendustakan satu sabda Nabi Muhammad SAW berarti mendustakan Nabi Muhammad seutuhnya. Dan ketika seorang mendustakan Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah mendustakan semua Rasul sebelum beliau SAW. Jadi berbahaya ya. Untuk siapapun di kalangan kaum muslimin yang telah sampai kepada mereka sabda Nabi Muhammad SAW, masuk akal atau tidak, relevan dengan zaman atau tidak, kemudian bagi sebagian orang mungkin tidak higienis sabda Nabi Muhammad SAW, selama itu sabda beliau SAW dan kemudian periwayatannya sahih, maka kita harus meyakini kebenarannya. Jamaah, contoh mudah yang sering ulun contohkan berkaitan dengan ketika sebagian orang beranggapan bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW kotor, tidak bersih, tidak higienis. Hadis tentang lalat ya. Kata Nabi Muhammad SAW, jika lalat masuk ke minuman kalian, maka celupkanlah ia. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya ada racun dan di sayap yang lainnya ada penawar. Dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Anda tidak perlu pertanyakan lagi keabsahan riwayatnya. Ketika seseorang mengukur sabda ini dengan hawa nafsunya, dalam artian dia mengukurnya dengan higienitas. Ini kok kotor ya? Kan kita tahu di mana lalat itu menclok. Sebelum mungkin menclok ke atau masuk ke minuman kita. Kan kotor. Nah, hal-hal yang seperti ini itu harus Anda kesampingkan. Jangan sampai ketika sabda itu tidak masuk akal Anda, bagi Anda tidak relevan dengan zaman, bagi Anda kemudian tidak higienis, bagi Anda loh ini, kemudian Anda menolak sabda tersebut padahal ia adalah sabda yang sahih. Selama sabda itu dari Nabi Muhammad dan sahih, mau bercerita tentang umat terdahulu atau kejadian yang akan datang, mau bercerita tentang perkara-perkara yang gaib, masuk akal atau tidak, bagi sebagian orang mungkin tidak relevan dengan zaman, bagi sebagian orang untuk sabda ini enggak bersih. Selama itu sabda Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na, itulah semboyan seorang muslim. Saya dengarkan dan saya taati, karena sabdanya sahih. Jangan sampai Anda mendustakan satu sabda Nabi Muhammad, karena dengan Anda mendustakan satu sabda Nabi Muhammad SAW, Anda berarti mendustakan Nabi Muhammad seutuhnya. Dan ketika Anda mendustakan Nabi Muhammad seutuhnya, maka Anda berarti mendustakan semua risalah para Rasul. Bayangkan satu sabda Nabi Muhammad Anda tolak. Padahal kita hanya perlu memahaminya dari keterangan para ulama. Ulun sering mengulangi saran ini agar siapapun di antara pian untuk membeli bukunya, buku-buku yang menceritakan atau buku-buku yang menerangkan tentang hadis-hadis yang seperti ini, yang bagi sebagian orang kok tidak masuk akal, bagi sebagian orang kok tidak relevan dengan zamannya, bagi sebagian orang untuk kasus ini sepertinya tidak higienis. Imam Ibnu Qutaibah, beliau telah menulis kitab yang seperti ini, yang berjudul Ta'wil Mukhtalaful Hadis, dan sudah ada terjemahannya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hadis volume 1. Dikeluarkan oleh Bania Publishing. Anda bisa membelinya. Beliau menyebutkan di sana kurang lebih 100 kasus. Firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda, yang secara zahir sepertinya ada ta'arud. Yang secara zahir sepertinya ada pertentangan, ada paradoksi antara satu dan yang lainnya. Entah ayat dan ayat yang lain, entah ayat dan sabda Nabi Muhammad, entah sabda dan sabda yang lain. Tak taunya kita cuma perlu memahami saja bagaimana cara menggabungkannya, karena ayat Allah, sabda Nabi Muhammad, semuanya tentunya dari Allah. Kita hanya perlu tahu ilmu bagaimana cara memahaminya, yaitu menggabungkannya. Jangan langsung ditolak karena dia tidak relevan dengan zaman. Mungkin.
Jangan langsung Anda tolak karena bagi Anda mungkin tidak masuk akal. Karena bagi Anda mungkin harus masuk akal semua syarat ini. Tidak, jamaah. Dan ingat, Imam Ibnu Qutaibah tentunya bukan orang yang pertama yang menulis hal-hal yang demikian. Imam Asy-Syafi'i bahkan mungkin di antara pelopornya. Karena Imam Asy-Syafi'i punya karangan yang bentuknya sama. Bahkan beliau bisa jadi adalah panutan. Judul kitabnya Mukhtalaful Hadits, yang saya tahu sepertinya belum ada terjemahannya. Imam Ahmad juga memiliki kitab dengan judul yang sama, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Mukhtalaful Hadits. Hadis-hadis yang dipertentangkan, hadis-hadis yang diperselisihkan. Entah mungkin contohnya seperti tadi dalamnya itu. Entah bertentangan dengan hadis yang lain, entah kemudian seperti ada pertentangan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad. Entah karena tidak relevan, entah karena tidak masuk akal, entah karena. Banyak sebab. Subhanallah, sudah diterangkan secara ilmiah. Dan Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. 1200 sekian tahun yang lalu beliau sudah terangkan. Kita hanya butuh membacanya. Bukan kemudian kita mendapatkan sabda Nabi Muhammad dan tidak cocok dengan hawa nafsu Anda langsung Anda tolak. Tidak. Anda cukup memahaminya. Dan kemudian membaca keterangan para ulama bagaimana mereka menerangkannya. Imam Ibnu Khuzaimah yang memiliki kumpulan hadis yang berjudul Sahih Ibnu Khuzaimah, walaupun tidak besar ya, kecil saja, tapi kumpulan hadis sahih yang beliau kumpulkan. Itu beliau mengatakan bahwasanya jika mengatakan kepada murid-muridnya tentunya berlaku untuk semua kita sekarang, jika kalian mendapatkan pada nas atau teks Al-Quran dan juga Sunnah secara zahir terlihat ada paradoksi atau pertentangan atau ta'arud, bawa kepada saya. Sini, bawa kepada saya. Saya akan terangkan kepada Anda bagaimana cara menggabungnya. Karena semuanya dari Allah. Tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang juga adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan dapatkan begitu banyak perselisihan. Tapi enggak. Semuanya dari Allah. Kita hanya perlu mempelajari bagaimana cara menggabungnya. Wallahu a'lam bishawab. Syubhat untuk hadis yang tadi ada dua. Minimal yang saya ingat ada dua syubhat hadis yang tadi. Hadis lalat. Satu, bagaimana mungkin dalam seekor binatang ada racun dan juga ada penawar di saat yang sama atau di tempat yang sama atau binatang yang sama. Ini syubhat pertama. Kalau ada yang ingin bertanya apa itu syubhat, ini contohnya nih. Sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, samar. Bagaimana mungkin ada dalam seekor binatang racun dan juga penawarnya sekaligus? Gimana? Syubhat kedua, bagaimana mungkin kemudian seekor lalat kok bisa tahu setiap kali dia mencelok, dia mesti meletakkan sayap yang mengandung racun terlebih dahulu? Karena kalau tidak kita celupkan, berarti kemudian penawarnya nggak kena. Maka jawaban untuk syubhat yang pertama, bagaimana mungkin dalam seekor binatang ada racun dan ada penawar sekaligus? Subhanallah, kata Syekh, dan ini sudah diriset sejak 1200 tahun yang lalu ya. Imam Ibnu Qutaibah sudah menerangkan, sudah lama ini ya. Kata beliau, perhatikan binatang yang lain. Bukan cuma lalat yang seperti ini, kata beliau. Karena penawar untuk racun ular ada di dagingnya. Penawar untuk racun kalajengking ada di salah satu di bagian perutnya, di kalajengking yang sama. Kata beliau, di binatang yang lain pun ada. Apa susahnya bagi Allah bikin lalat pun punya demikian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu binatang, dia punya racun, dia punya juga penawar. Karena bukan binatang satu-satunya. Syubhat yang kedua, bagaimana mungkin seekor lalat bisa tahu ketika dia mencelok kemudian harus meletakkan sayap yang mengandung racun terlebih dahulu? Kata Syekh, juga perhatikan binatang yang lain.
Ini kita pengajian flora dan fauna ya. Perhatikan binatangnya. Pian bisa baca buku ini karena sudah diterjemahkan bukunya. Di toko buku ternama yang berinisial Gramedia pun ada. Jadi, karena saya belinya juga di situ ya. Saya punya bahasa Arabnya, sejak kuliah saya punya bahasa Arabnya, tatonya begitu pulang, sudah ada yang terjemahin, mantap. Jadi, kata beliau, di binatang yang lain pun ada seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada seekor binatang. Kan syubhatnya, bagaimana mungkin seekor lalat ketika dia mencolok di minuman seseorang, dia mesti meletakkan sayap yang mengandung racun lebih dahulu. Ingat tidak disebutkan kanan kirinya ya. Sayap yang mengandung racun lebih dahulu. Maka jawabannya, insting yang Allah berikan kepada dia. Ingat, semua binatang tidak berakal. Mereka hanya Allah berikan gharizah, bahasa kitanya insting. Mirip-mirip dengan akal, tapi bukan. Kata beliau, perhatikan di binatang yang lain. Contoh kata beliau, anak kucing. Semua anak kucing ketika terlahir semuanya buta. Dan semuanya ketika terlahir berusaha dengan sekuat tenaga yang mereka miliki, mereka sangat lemah tentunya. Karena mereka ketika terlahir mesti pup. Sekuat tenaga mereka yang sangat begitu lemah itu, mengais segala sesuatu yang ada di samping kanan atau kiri dia untuk menutupi bau itu. Buta dia. Dan begitu itu selesai, semua mereka akan mencari dan ingin nyusu kepada ibunya. Dan mereka dalam keadaan buta. Maka pertanyaannya sama. Siapa yang mengajarkan kucing-kucing ini seperti itu? Allah. Kan simpel. Karena Allah berikan ghariza atau insting. Kamu kalau terlahir, memang kamu buta. Kamu harus nyusu. Untuk tenaga. Kumbang. Atau binatang-binatang yang mungkin ada tanduk atau antenanya. Kumbang. Di taman. Kumbangnya satu aja. Jangan kumbang-kumbang. Nah, itu lagu dangdut. Kumbang. Kata beliau, ambil kumbang atau binatang-binatang yang lain yang ada antenanya. Kata beliau, lemparkanlah kepada mereka tepung. Kotor tubuhnya pasti. Dan perhatikan setelah itu apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya binatang ini memiliki sepasang kaki yang banyak, dia akan rapi sekali membersihkan tubuhnya dari kotornya tepung itu bagi mereka, rapi dari depan ke belakang. Sepasang kaki paling depan, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sebanyak apapun kaki yang mereka miliki. Kelabang, itu kan kakinya banyak. Ini kalau sekolah mesti terlambat, karena pakai sepatunya lama ya. Kelabang. Sama, dia akan bersihkan kaki depan dulu, belakangnya, selesai. Dan tentunya semuanya akan dimulai dengan membersihkan antenanya. Dia akan bersihkan pertama kali antenanya. Dengan cara mereka tentunya. Maka pertanyaan sama. Siapa yang bikin mereka bisa begitu? Kan mereka nggak punya akal. Allah jawabannya. Karena Allah tanamkan al-gharizah atau insting. Contoh yang lain. Masih pengajian flora dan fauna. Yaitu binatang tufai. Ketika setiap kali dia atau mereka mencuri buah kenari dari dona bebek, itu begitu mereka curi atau mereka ngambil, itu mereka ngambil yang banyak dan mereka harus simpan untuk perbekalan di hari-hari kemudian. Mereka akan simpan di bawah tanah. Storage-nya di bawah tanah. Nanti buah-buah kenari ini karena disimpan di bawah tanah, mereka akan tumbuh menjadi tunas. Akan jadi pohon. Subhanallah. Ketika ingin keluar tunas, itu mereka toreh-toreh. Supaya enggak keluar jadi tunas.
Dan kemudian ketika di malam bulan purnama, persediaan mereka masih banyak, mereka akan gelar tuh. Mereka akan, untuk bahasa kita kalau siang hari, itu dijemur. Tapi mereka menjemurnya di malam bulan purnama. Karena kalau siang-siang ketahuan donal bebek ya, malam jemur. Supaya kering kembali dan tidak jadi tunas. Pertanyaan yang sama. Siapa yang ngajarin mereka begitu? Punya akal aja enggak? Allah tanamkan pada mereka gharizah insting. Ini cara kalian kemudian yakni menyimpan makanan. Pian kalau lihat misalnya apa itu yang di TV itu, yang di TV-TV yang itu National Geographic. Bagaimana berang-berang bikin yakni apa istilahnya, bukan talang ya. Dia bikin bendungan. Berang-berang. Mereka enggak punya akal, cuman instingnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya sama. Ketika syubhatnya bagaimana mungkin seekor lalat kok bisa? Ketika mencolok di minuman seorang meletakkan sayap yang ada racunnya terlebih dahulu, Allah yang berikan insting itu. Ente kalau mencolok taruh yang racun dulu ya. Kalau kita celupkan kemudian baru ada penawarnya. Ulun mempraktekkan beberapa kali dan no problem. Pernah waktu itu kopi, ada lalat mencolok, celup, buang, minum kopinya, nggak ada masalah. Teh juga pernah, mencelok, culup, kemudian buang. Ini dia culup, buang. Jangan culup kemudian minum, bisa tersangkang di sini. Apalagi lalatnya ganal lah. Jadi celup, buang. Habis itu minum, ya ini kopinya atau tehnya. Celup, buang, minum kopi yang lain. Wah itu aman itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini faedah yang pertama. Ini unsur yang pertama. Dari 4 unsur yang kita akan bahas hari ini berkaitan dengan bab iman kepada para rasul mengandung 4 unsur. Ini yang pertama, mengimani bahwasanya semua risalah itu benar dari Allah dan bahwasanya barang siapa yang mengingkari salah satu risalah mereka berarti mengingkari semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ats-tsani al-imanu biman 'alimna ismahu minhum bi ismihi. Mithlu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihimu salatu wassalam. Wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Wa qad dzakarahumullah subhanahu wa ta'ala fi mawdhi'ain minal Qur'ani fi suratil Ahzab fi qawlihi ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. وفي سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Beriman kepada para rasul mengandung 4 unsur. Yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka yang telah kita ketahui, seperti Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan lain-lain. Yang kita ketahui dari firman dan sabda hanya 25 nabi dan rasul. Karena hanya itulah yang Allah terangkan, Allah sebutkan, dan kita pelajari. Dan yang mungkin sangat kita sayangkan, 25 itu pun belum kita baca ceritanya masing-masing. Maka saran ulun untuk yang kedua ini, belilah kitab yang berjudul Qasasul Anbiya, kisah-kisah para rasul, karangan Imam Ibnu Katsir. Ada 3 jilid kalau tidak salah, karena saya punya 3 jilid. Daripada Anda membaca hal-hal yang tidak jelas, majalahkah, korankah, novelkah, apalagi kemudian komik, anak 3 baca komik juga masih. Komik nang bergambar, khusyuk pernah membaca. Noh,
tangan kiri, tangan kanan. Tinggalkan, rubah bacaan Anda. Kenali 25 nabi dan rasul. Karena tentunya secara spesifik 24 nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, faedahnya untuk Nabi Muhammad lebih khusus. Tapi secara umum faedahnya untuk kita. Bagaimana kita akan mempelajari umat-umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad, ketika mereka mendustakan nabi dan rasul yang diutus pada mereka, mereka binasa. Ada yang binasa dalam satu malam, hilang satu generasi. Karena mendustakan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Nah, ini ibrah untuk kita. Syukur kita Allah tidak dibinasakan. Nih semua orang nih yang sampai detik ini mendustakan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak binasa. Karena apa? Karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Nabiur Rahmah. Karena Nabi Muhammad Nabi kasih sayang. Di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah untuk semesta alam. Di antara maknanya Allah tidak mengazab orang yang mendustakan beliau sampai sekarang. Di mana nabi dan rasul sebelum beliau, siapapun yang mendustakan nabi dan rasulnya mesti langsung binasa. Dan kemudian Allah sisakan yang beriman. Kaum Ad, kaum Thamud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, binasa, habis. Kaumnya Nabi Nuh, habis. Kecuali yang beriman disisakan. Jadi faedah untuk kita dengan membaca cerita-cerita, kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Karena inti Al-Quran itu ada 3, tauhid, hukum, kisah-kisah. Maka rubah bacaan Anda. Rubah bacaan Anda kepada bacaan yang bermanfaat, yaitu Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi dan Rasul. Yang sahih tentunya ya, dan di antara yang terbaik karangan Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan, beriman kepada nama-nama mereka yang telah kita ketahui seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi wassalatu wassalam, dan nabi dan rasul yang lain yang kita ketahui namanya. Siapa yang hafal di antara pian 25 nama nabi dan rasul? Ada yang hafal? Tak ada? Tos, sama kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kenapa Allah cuma terangkan 25. Itu aja kita nggak hafal, apalagi tahu ceritanya. Mungkin yang pengen ingat paling cerita Nabi Muhammad mungkin ya, karena Nabi kita. Atau mungkin yang paling banyak di Quran Nabi Musa gitu ya. Mungkin kemudian yang dekat karena umatnya pun sampai sekarang ada menjadi umat Nabi Muhammad seperti Nabi Isa misalnya. Yang lain-lain mungkin nggak tahu kita. Karena belum atau tidak belajar ya. Maka pelajarilah. Kelima Rasul ini adalah ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Para nabi dan rasul yang memiliki tekad yang kuat. Di antara makna ulul azmi adalah nabi dan rasul yang paling berat ujiannya dibandingkan yang lain. Yang 5 ini. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad naik ke atas, Nabi Isa naik ke atas, Musa naik ke atas, Ibrahim naik ke atas, Nuh. Rasul pertama, sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ujiannya sangat berat. Yang menerpa mereka begitu banyak. Makanya Allah sebutkan tadi di antara faedah cerita Nabi dan Rasul, khususnya cerita Nabi Musa paling banyak untuk Nabi kita Muhammad, itu paling khusus untuk Nabi Muhammad. Agar beliau tetap tegar dalam berdakwah, karena yang beliau hadapi sudah pernah dihadapi sebelumnya oleh para Nabi dan Rasul. Yang menimpa beliau sudah menimpa yang lainnya dari Nabi dan Rasul sebelum beliau. Bahkan tuduhan kepada Nabi Musa itu sama seperti yang Nabi Muhammad dapatkan. Bahwasanya Fir'aun mengatakan, menyebarkan kepada banyak orang, yang namanya Musa itu lamajnun, orang gila orang itu. Persis Nabi Muhammad pun mendapatkan julukan, gelar atau juga panggilan yang buruk, yaitu
orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kelima rasul ini adalah ulul azmi dari para rasul. Allah menyebutkan mereka dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Allah berfirman, "Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa putra Maryam. Dan di antara perjanjian itu untuk non-Nabi Muhammad SAW, di antara perjanjian yang mereka sudah tekan untuk non-Nabi Muhammad SAW, itu mereka sudah tekan kontrak kasarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka diutus di satu umat, kemudian datang satu rasul namanya Muhammad, mereka harus ikut Nabi Muhammad. Kalau mereka sedang diutus di satu umat, kemudian diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus kemudian menolong Nabi Muhammad. Itu di antara kontrak mereka. Kasarnya ya. Makanya kan ulun ceritakan kepada pen waktu itu, ketika Nabi Muhammad SAW diberitahu kepada beliau bahwasanya yang dipegang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah selebaran yang di dalamnya ada ayat-ayat Taurat. Kan beliau marah. Anda bisa bayangkan orang paling sabar di dunia bisa marah. Berarti marahnya menyeramkan ya. Nabi kita Muhammad SAW, orang paling sabar sedunia. Dan beliau marah. Apa kata beliau SAW? Afi syakkin anta ya ibnal Khattab, alam ati biha bayda'a naqiyya, wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Apakah kamu dalam keraguan, hai Ibnul Khattab? Bukankah aku sudah datang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, putih, bersih, suci, bening, jelas, mudah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, jika saudaraku Musa hidup sekarang, dia tidak memiliki kuasa kecuali dia harus ikut syariatku. Jadi kalau Nabi Musa masih hidup, di zaman Nabi Muhammad SAW, itu harus ikut syariat Nabi Muhammad karena dia sudah tekan kontrak. Dia sudah bikin perjanjian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi dan Rasul yang lain. Di antaranya Khidir alaihissalam yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan di zaman sekarang masih saja ada orang mengatakan bahwasanya dia nuntut ilmu dari Nabi Khidir. Tak taunya ilmu yang dia tuntut bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Loh, Nabi Musa saja kalau masih hidup dia harus ikut syariat Nabi Muhammad. Kalau kemudian Nabi Khidir masih hidup pun sekarang, dia harus ikut Al-Quran, bukan bawa syariat sendiri. Dan dia tidak punya syariat sendiri, karena dia Nabi, dia bukan Rasul. Dia Nabi, bukan Rasul. Dan juga bukan orang saleh. Karena ada orang yang mengatakan Khidir itu hanya orang saleh, hanya orang saleh. Apa maksudnya? Apa maksudnya penekanan hanya orang saleh? Karena kala itu Nabi Musa alaihissalam nuntut ilmu sama Khidir. Berarti ada orang saleh bisa lebih utama, bisa lebih hebat dibandingkan seorang Nabi bahkan Rasul Musa alaihissalam. Artinya orang biasa selama dia saleh bisa lebih utama dibandingkan Nabi, bisa lebih utama dibandingkan Rasul. Itu yang ingin diincar. Itu adalah goalnya. Lalu begitu Anda menyampaikan nasihat ke teman Anda, Nabi Muhammad bersabda, dengan mudahnya dia menolak, guru saya enggak begitu. Hah? Itulah tujuannya. Kata guru saya enggak begitu. Sabda Nabi Muhammad ditolak. Kenapa? Karena orang saleh bisa lebih afdal dibandingkan Nabi dan Rasul sekalipun. Dari mana pemahaman ini dibangun? Dari sejak zaman Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dia Nabi. Nabi Musa nuntut ilmu dengan yang selevel yaitu Nabi. Bukan orang saleh biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini penting ya, bahasan tasawuf sebenarnya, tapi ini penting. Banyak orang kemudian menolak sabda Nabi Muhammad SAW, lebih mengedepankan, memprioritaskan, mendahulukan, mengedepankan perkataan syekhnya, tuan gurunya, habibnya dibandingkan sabda Rasul. Bahaya. Dalilnya, ya ini salah satunya. Yang menopang mereka seperti bahwasanya orang biasa, saleh dia,
bisa lebih afdal dibandingkan Nabi dan Rasul. Makanya si Din mencium lintuhnya ialah wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam, yaitu di antara wasiat Allah yang sama kepada semua nabi dan rasul ulul azmi ini adalah tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ini perintah Allah kepada para nabi dan rasul sama. Makanya semua nabi dan rasul perintahkan kepada umatnya termasuk kita umat Nabi Muhammad sama. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian itu yang kita kenal namanya ya. Sekarang yang tidak kita kenal namanya karena jumlah nabi total 124.000. 315 diantaranya rasul. Yang kita kenal cuma 25, berarti kan masih banyak tuh. Nah, adapun yang tidak kita ketahui namanya secara rinci, maka kita wajib mengimaninya secara global, bahwasanya mereka punya nama. Cuman Allah tidak terangkan. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 78, Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, 314 sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bersabda ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu, "Wahai Rasul, kam adadul anbiya?" Wahai Rasul, berapa sih jumlah para nabi itu? Kata beliau, 124.315 di antaranya adalah rasul. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Dan fokus kita adalah rasul, 315. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang kami tidak ceritakan kepadamu. Hanya 24 nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. 3. Kata Syekh, al-thalith tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Jamaah, begitu banyak kedustaan dan kebohongan berkaitan dengan banyak nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Fitnah kepada Nabi Daud, fitnah kepada Nabi Sulaiman, fitnah kepada banyak cerita-cerita dusta dan palsu. Dan rata-rata semuanya itu adalah tentunya kedustaan dan semuanya itu mesti dosa besar. Padahal orang yang belajar, semua pian sekarang belajar, orang kalau belajar, baca cerita-cerita dusta seperti itu, Anda langsung tolak. Kenapa? Karena prinsip kita, para nabi dan rasul, maksum. Di antara makna kemaksuman, terjaga dari dosa besar. Mereka tidak melakukan dosa besar. Makanya kita belajar prinsip. Orang kalau belajar prinsip, belajar akidah, bagus pondasinya, ada hal-hal yang menyimpang, santai. Kenapa? Enggak seperti ini. Karena sudah belajar, karena sudah tahu. Akhirnya begitu banyak datang misalnya cerita-cerita dusta, syubhat-syubhat dengan cerita-cerita dusta, kita mudah menolaknya karena berilmu. Itulah cara melawan syubhat. Harus berilmu, harus belajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni nuntut ilmu sekarang sudah begitu mudah. Maka tidak ada lagi alasan kemudian Anda malas untuk belajar. Ya, begitu mudah. Anda bisa hadir dan tempatnya dekat, alhamdulillah.
Ketika Anda berhalangan, maka Anda yang bisa live streaming. Ketika Anda berhalangan bisa live streaming videonya. Ketika mungkin bagi Anda cukup mahal, Anda bisa streaming radionya saja. Ketika Anda berhalangan, maka Anda tidak salat dan tidak puasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak nyambung ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita harus membenarkan semua berita yang datang mereka selama itu sahih. Cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Yang dusta, kita akan tolak langsung. Dan begitu banyak cerita berkaitan dengan, biasa disebutkan dengan istilah Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Israiliyat tidak mempercayai mutlak tapi tidak mendustakan. Karena mereka biasa bohong. Yang kita percayai adalah yang Nabi Muhammad ceritakan, yang Allah ceritakan, yang benar di antara cerita-cerita mereka. Allah berfirman, "Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha." Allah berfirman, dan siapakah yang lebih benar dibandingkan perkataan dan firman Allah? Enggak ada. Makanya cerita-cerita dalam Al-Quran, semua Nabi dan Rasul itu semuanya cerita benar. Tidak ada cerita dusta. Tidak ada cerita palsu, tidak ada cerita fiksi yang dikarang-karang, enggak ada. Fiksi apa fiktif sih? Bingung saya ini. Pokoknya tidak ada cerita palsu. Itulah yang membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi. Itulah yang membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu rasul. Bagaimana beliau bisa tahu cerita semua nabi dan rasul sebelum beliau kalau bukan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Gak bisa seseorang mengarang sedetail itu. Apalagi kita berbicara Nabi Muhammad SAW. Dengan bahwasanya beliau adalah, kita bahas kemarin, beliau manusia. Tapi detail cerita Nabi dan Rasul Allah ceritakan kenapa? Karena memang itu adalah kebenaran yang sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, hari ini mie ayam kah? Sudah minggu lalu lah. Berarti hari ini ya, yang lain berarti lah. Kada khusyuk. Mulai padih parut ya lo. Pian benar kada mendengar mulai tadinya. Bepandiran satu sama lain antara usus kecil dan usus besar ya. Lawas sekali lagi makanan kayak itunya pandirnya Allah. Pian kada mendengar benar ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya terkadang ya, ini jangan sering-sering ya, kadang-kadang saja manjakan usus Anda. Ini dengan makanan yang aneh ya. Iya. Jadi tiap hari tahu tempe, sesekali masukin pizza. Jadi mereka kaget, wah ini nih ya gitu. Tahu tempe terus ya. Sekalinya pas masuk pizza tempe juga sekalinya lah. Sama ya. Oke. Ar-rabi' yang keempat, yaitu jokes ya, karena sebagian pian mungkin ada yang terlelap ya dalam tidurnya ya dan sudah mimpi, sudah kemana-mana ya. Orang pengajian sidin guring ya Allah, bebusa pian guring, muncrat kadang-kadang muncrat pian kalian melihat pian guring ya salam. Oke. Apalagi kayak minggu lalu langsung dari kintaf kami pian guring madu. Jadi mun malam Rabu lah song-songe guring karena paginya kajian. Jadi Mbah Isya langsung jalan gitu. Serial Korea dusa Mbah Isya guring jalan lagi. Jadi song-song bangun. Jadi pas pengajian pagi sigar datang sini jam 8 sudah datang sini. Pas 9.30 ngantuk kamu. Wallah alam bisawab. Lanjut ya. Arabi yang keempat. Bagaimana Bu backgroundnya? Oke? Oke, mantap ya. Biru ya, warna laki-laki ya. Coba warnanya pink. Wow. Baju ulun hirang, Blackpink. Aduh, ceramahnya kayak ini pulang lah.
Ceramah apa ini? Lanjut jamaah. Ar-rabi' yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas. Qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang keempat di antara unsur beriman kepada para rasul, tentunya unsurnya banyak ya. Kita fokuskan pada 4 yang terpenting saja. Juga bukan berarti yang lain gak penting. Ini yang paling minimal pian harus fahami ketika pian mengatakan saya beriman kepada para rasul. Minimal 4 poin ini yang ada di benak pian ya. Dan kemudian jadi keyakinan. Mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia bahkan jinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan 5 perkara ini kepada nabi sebelum aku. Ini spesial buat Nabi Muhammad saja. Salah satu di antara 5 hal ini adalah, kata beliau SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila ummatihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah. Dan adalah dulu seorang nabi diutus kepada umatnya saja khusus, sedangkan aku diutus untuk segenap umat manusia. Semuanya. Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, semua harus ikut Nabi Muhammad SAW. Karena beliau diutus untuk segenap umat manusia. Bahkan beliau, kata beliau SAW, wa bu'itsu ilal ahmari wal aswad, dan aku diutus kepada yang merah dan aku diutus kepada yang hitam. Kata Imam Qatadah menerjemahkan sabda Nabi Muhammad SAW, merah identik dengan api, maksudnya jin karena materi penciptaan mereka dari api. Hitam identik dengan tanah, maksudnya manusia karena awal pertama kali manusia diciptakan dari tanah itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan cuma untuk manusia semuanya, untuk semua umat manusia dan jinnya. Inilah di antara keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah Anda berbangga diri menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Patutlah Anda berbahagia dilahirkan di generasi ini menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cuman jangan cuma bangga saja ya. Amalkan apa yang beliau kemudian sampaikan. Inilah unsur yang keempat. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh umat manusia. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma yasma'u bi ahadun." Halo. Agak mati ya baterainya kan? Cek. Oke. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawaan lapar ya. Kata Nabi Muhammad SAW, jar buahnya kalau bapak aja, oh berarti ulun kata pendengar. Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkan aku. Apa maksudnya? Telah sampai kepadanya. Apa maksudnya? Dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia. 2, telah sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, firman dan sabda. 3, firman dan sabda yang sampai kepada dia adalah firman dan sabda yang benar. Islam yang benar, bukan Islam yang dibikin salah, yang difahamkan kepadanya. Karena sebagian orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Nasrani, sampai detik ini, fahamnya salah. Ulun ulangi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Maksudnya, dia tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia. 2, telah sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, firman dan sabda. 3,
firman dan sabda yang sampai kepada dia adalah firman dan sabda atau Islam yang benar, bukan Islam yang disalah-salahkan. Islam itu keras, Islam itu tidak toleran, Islam itu teror, Islam itu. Enggak. Yang sampai kepada dia Islam yang benar, agama kasih sayang, agama yang mudah, agama yang jelas, agama yang sempurna, dan semua tentang Islam. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku dengan makna yang tadi. Di kalangan umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani sekalipun, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepada aku, tidak beriman dengan risalah Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ancaman. Ini ancaman. Dan inilah prinsip akidah Islam, bahwasanya yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad namanya kafir. Kita harus menyematkan nama kafir untuk yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ustadz, tolong diperlembut dong. Itu kan kasar, itu kan gak enak. Ini istilah syariat. Gak ada urusannya sama perasaan situ. Situ bilang kami domba tersesat aja kami biasa. Kan kita ini dikatakan oleh orang Nasrani, domba yang tersesat. Umat domba. Dikiranya kita embek kah? Tapi kami biasa aja kaum muslimin. Subhanallah. Syukur domba lah, lain tim pakul. Mereka adalah tim pakul yang tersesat, kan enggak domba ya. Lumayan larang jual lah. Kami biasa aja Anda bilang domba. Jadi Anda nyantai aja dong. Anda biasa aja dong kalau kami bilang kafir. Itu syariat, itu bahasa dalam syariat kami. Itu bahasa Al-Quran. Itu bahasa sabda. Kurang lembut apa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sematkan nama kafir untuk semua yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada ancaman neraka, makanya beriman. Ada kesempatan untuk Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pekan yang lalu ya alhamdulillah kita juga telah membantu kaum muslimin untuk mempertahankan keimanannya dan alhamdulillah juga dikebumikan secara islami. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas bantuan teman-teman dan khususnya para ustaz yang ada di Martapura ya. Spesifik Ustaz Abu Mahlin, spesifik Ustaz Faisal, dan kemudian teman-teman yang ada di kepolisian yang sudah ngaji tentunya bersama Benteng Banua. Kalau tidak, Bapak itu mungkin dikebumikan dengan cara agama mereka. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Sebagai penutup firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Maka demi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu," maksudnya Muhammad SAW, "hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." Ya. Tidak beriman orang sampai menjadikan Nabi Muhammad, syariat yang beliau bawa adalah penentu, hakim untuk semua urusan, untuk semua yang mereka perselisihkan. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya tingginya derajat sunnah dalam syariat Islam. Allah yang ngomong. Kan ada orang percaya sama firman saja ya, hadis enggak mau. Ini Allah yang mengatakan, dan ini dalil bahwasanya sabda Nabi Muhammad, sunnah yang Nabi Muhammad sampaikan, derajatnya tinggi sekali dalam syariat Islam. Sampai ia adalah penentu Anda beriman atau tidak. Anda harus jadikan Nabi Muhammad dengan syariatnya hakim atas semua perkara yang diperselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Bukan cuma menjadikan hakim, tapi juga orang itu harus berlapang dada. Oke, rujukannya firman dan sabda, tapi hatinya masih keras. Tidak, harus berlapang dada. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. Inilah orang yang beriman, menjadikan Nabi Muhammad dan risalahnya hakim, penentu, rujukan untuk semua permasalahan yang dia sedang hadapi, dan kemudian dia lapang dada menerimanya, plus dia menerima sepenuhnya. Bukan orang yang kemudian menerima perintah
atau juga meninggalkan larangan tapi bergumam, tapi ngomel, tapi apa istilahnya banyak kritik, enggak. Sami'na wa ta'na. Dia betul-betul melapangkan dadanya dan hatinya untuk mengikuti syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pas ya. File kedua. Ya. Cek. Oke. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Jika kita lupa surah yang kita baca dalam salat, maka cobalah kemudian untuk mengingat dulu. Enggak apa-apa, terdiam sebentar. Cobalah untuk mengingat dulu. Tapi enggak perlu kemudian ketika Anda salat dan lupa satu ayat, kemudian Anda istighfar. Jangan. Ya, karena ditakutkan itu bagian dari berbicara. Ketika Anda membaca, Qul ya ayyuhal kafirun. Astagfirullah, apalah ya. Jangan gitu. Diam sejenak, kemudian Anda coba ingat-ingat. Jika tidak, silahkan ganti dengan surah yang lain. Jika tidak, tutup langsung dengan ruku. No problem. Kalau kami, khususnya kami kaum laki-laki dan kami jadi imam, maka ketika berusaha mengingat tidak bisa, terkadang ada jamaah yang memiliki kemampuan harus mengingatkan. Enggak boleh didiamkan. Imam, ini untuk kaum laki-laki khususnya ya, dan yang streaming luar sana. Ketika imam lupa satu ayat dari satu surah, dan dia berusaha mengingat, Anda diam dulu. Jangan langsung Anda samber, jangan. Dia ingin berusaha mengingat dulu. Karena jika Anda langsung sambar, kadang-kadang bisa jadi malah tambah runyam. Oke? Diam dulu. Bu, diam dulu Bu. Bu, diam dulu Bu. Biarkan dia mengingat. Kalau misalnya sudah lumayan agak lama, sekian detik, dan dia masih diam, berarti dia ingin dibantu. Maka yang di belakang harus mengingatkan. Supaya dia kemudian bisa menyambung. Dan biasanya kemudian tersambung. Ya, siapapun di antara kita, kaum muslimin, kejadian seperti ini lumrah. Kadang-kadang blank. Dan harus diingatkan. Jangan sampai kemudian yang di belakang imam atau kanan kirinya di saf awal padahal bisa kemudian tidak mengingatkan. Mbah tuntung sembahyang nang dihigal ikam maka hafal surah nang tadi. Kenapa kada mengatakan imam? Udah lawas kada betaguran ya. Ya. Jadi imam salah pun kada ditagurnya, ya Allah. Lawas udah kada betagurannya. Nah, ini salah ya. Ingatkan. Oke? Jika tidak, biasanya maka imam akan ganti dengan surah yang lain atau kemudian dia potong dan dia langsung ruku'. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mengapa Ibu ketika Ibu lupa akan satu ayat berkaitan dengan satu surah yang pian baca dalam salat, diam sejenak untuk mengingat kembali. Di antara triknya memang Anda ulangi lagi sedikit. Anda akan ingat. Jika lupa, ganti dengan yang lain. Atau Anda langsung tutup dan kemudian Anda ruku' ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup dulu pertanyaan langsung. Ini banyak nih yang masuk ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Untuk hadis tentang lalat tadi, apakah berlaku juga pada makanan? Contohnya bila hinggap di kue, nasi atau masakan berkuah. Jazakallahu khair. Berlaku karena hadisnya makanan dan minuman. Ulun sebutkan minuman saja tadi ya, makanan dan minuman. Walaupun tentunya lebih spesifik kepada makanannya. Tapi jika iya, maka sama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura, tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Pertanyaan, apa makna ketika akhir zaman Islam terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang masuk surga? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah semuanya. Tapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, semua kita Allah berikan pilihan. Ada yang memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan ada yang memilih yang tidak mentaati. Makanya ketika orang-orang kafirin musyrikin mereka mengatakan, jika Allah ingin kami beriman kok. Jika Allah ingin kami tidak berbuat syirik kok. Ini alasan tidak bisa terima. Kenapa? Karena Allah melarang berbuat syirik. Kamu sudah dapatkan larangan untuk berbuat syirik. Kamu syirik juga. Berarti kan kamu milih. Dan nanti, dan ini sabda Nabi Muhammad SAW, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya diancam neraka. Ingat, diancam neraka. Kita tidak boleh pastikan, nggak boleh. Tapi ada ancaman neraka untuk mereka. Maka kalau Anda bagian dari yang 73 ini, sadarlah yang satu yang Nabi Muhammad sebutkan, itulah al-jamaah. Kecuali satu, yaitu al-jamaah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa maksudnya al-jamaah itu? Ma ana alaihil yamu ashabi. Sesuatu yang aku dan para sahabatku sekarang berada di atasnya. Ya, beragama itu harus seperti faham Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalau Anda ingin selamat, itulah jamaah. Jadi siapapun yang sekarang sudah menyimpang dari pemahaman tertentu tentang syariat Islam, rukun Islam dan cabangnya, rukun iman dan cabangnya, kembalilah ke jalan yang lurus. Karena Islam sudah sempurna, diterangkan semuanya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ancamannya, kita tidak bisa pastikan ya. Apa hukum pajak? Haram. Gitu aja udah. Tapi apakah kita bayar pajak? Bayar. Dan kita dalam keadaan dizolimi. Dosanya besar. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah sahiba muksin. Tidak masuk surga orang penarik pajak. Mampus loh. Wallah bisa. Tapi itu ancaman. Apakah kita memastikan? Enggak, orang bisa bertaubat di akhir hayatnya. Berhenti dia dari pekerjaannya, taubat dari pekerjaannya, dan kemudian mencari rezeki yang halal. Ya, tapi ancaman tetap harus disampaikan agar orang sadar. Lalu ketika kita bayar pajak, apakah kita kemudian ridho dengan kezaliman itu? Enggak ridho, cuman kita harus bayar. Ulun merasakan itu. Ketika kita punya CV, untuk kemudian begitu banyak kemudahan kita dapatkan ketika dagang, Anda harus menjadi orang yang wajib bayar pajak. Kalau enggak, ada didatangin terus. Muyak juga ditangi buahnya terus. Bayar itu untung. Jadi beda keikhlasan seorang ketika mengeluarkan zakat dengan bayar pajak. Tapi ingat, ancamannya berat untuk mereka ya. Semoga semua kalangan kaum muslimin yang sudah faham, mereka bisa meninggalkan pekerjaan tersebut ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada doa khusus yang dibaca setelah selesai sholat isyraq? Jazakumullah khair. Doa khusus ya? Saya nggak tahu. Doa khusus saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Apakah ada tuntunan untuk membakar tali pusar bayi? Tidak ada. Tidak ada tuntunan, harus dibakar. Buang, selesai. Buang, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Untuk zaman sekarang, dengan teknologi sekarang, biasanya disimpan malahannya. Iya. Berdasarkan riset, dia bisa menjadi obat untuk penyakit tertentu untuk orang yang punya pusar itu. Ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Anda baca jurnalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada treatment tertentu untuk tali pusar. Harus dibagaimanakan. Afwan Ustaz, mau tanya,
bagaimana cara kita yang baru hijrah supaya tidak terpengaruh lagi dengan syubhat-syubhat dan aliran-aliran yang menyimpang. Tuntut ilmu dari sumber yang menyampaikan hanya firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lurus. Karena kunci untuk melawan syubhat adalah ilmu, tapi harus ilmu yang betul-betul berlandaskan firman dan sabda dengan pemahaman para sahabat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Syubhat harus dilawan dengan ilmu. Itu yang pertama, Anda harus menuntut ilmu. Yang kedua, tinggalkan komunitasnya. Tinggalkan komunitas teman-teman Anda dulu yang masih kemudian menyebarkan syubhat. Mungkin prakteknya di zaman sekarang adalah grup WhatsApp. Kalau di dalamnya menyebarkan macam-macam, sudah. Left group. Left group aja, grup kiri. Wallahu a'lam bishawab. Alright, semua kanan ya. Nice to meet you. Bagus deh to meet kamu. Ustadz, berdosakah kita? Just kidding, hanya anak-anak ya. Ustadz, berdosakah kita jika seorang ayah bekerja pada anaknya? Berdosakah jika seorang ayah bekerja pada anaknya dengan ditentukan gajinya? Oke. Karena si ayah ini masih punya tanggungan dan si anak ini pun belum mampu membiayai ayah dan adik-adiknya sepenuhnya, apalagi anak ini anak perempuan. Ingin membantu si ayah dan suami memberi masukan seperti itu. Berdosa atau tidak? Orang tua kerja sama kita ya. Kita dan semua harta kita itu milik dia. Gimana ya? Rasanya kok nggak lurus. Kata Nabi Muhammad SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Sebelum mereka minta saja, Anda harus kasih. Sebelum mereka membutuhkan saja, Anda harus lengkapi. Jangan nunggu mereka minta, jangan nunggu mereka butuh. Karena Anda dan semua yang Anda dapatkan sekarang sangat mungkin hasil orang tua, di antaranya doa mereka. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang sukses. Sukses! Anda kira Anda sendiri yang sukses itu? Anda kira Anda sendiri yang kemudian menapaki semuanya kemudian sukses? Enggak, doa orang tua. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Rasanya kok enggak nyaman orang tua kemudian kita gaji. Yang kita miliki harus kita kasihkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lumayan panjang nih ya, cerpen ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa setiap habis sholat kita tidak melakukan doa dengan menengadahkan tangan dan kapan berdoanya? Karena tidak ada contohnya. Habis sholat itu zikir, bukan doa. Jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak melakukan doa dengan menengadahkan tangan? Karena nggak ada. Basic hukum dasar berdoa itu ngangkat tangan. Oke? Hukum dasar doa itu ngangkat tangan. Tapi apakah di setiap momen? Enggak. Ada momen-momen di mana Nabi Muhammad tidak ajarkan untuk angkat tangan ketika doa, kita nggak angkat tangan. Doa ketika sujud, apa Anda angkat tangan? Sujud tapi begini, kan enggak. Doa ketika tahiyat, apa angkat tangan? Enggak. Ketika imam berdoa, kemudian ketika Jumatan, apakah semua yang hadir angkat tangan? Enggak ada contohnya. Termasuk di antaranya, setelah sholat tidak ada contoh. Yang ada itu zikir, wirid. Setelah salat itu. Doanya ketika tahiyat. Sebelum salam. Doanya ketika sujud. Itu doanya. Tapi kalau misalnya Anda tidak rutinkan. Sesekali, boleh. Tapi akan lebih utama di antara perkataan ulama setelah salat sunnah. Bukan setelah salat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Sesekali Anda berdoa setelah salat, sekali tidak. Jangan dirutinkan, karena kalau Anda rutinkan, Anda harus ada contoh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, zikir itu yang nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap saya sebagai seorang istri yang melihat suami tidak melaksanakan sholat? Jika saya menasihati, suami bilang yang penting saya istrinya yang lebih utama melaksanakannya dan mendoakan suami. Suami dan saya berbeda pemahaman dan manhaj Ustaz.
Suami tidak tahu kalau saya masuk di kajian manhaj salaf. Curi-curi cupke-cupke ya. Dan disamakan sama suami mengikuti pengajian M. Saya nggak enak ngomong Muhammadiyah ya. Karena suami melarang saya ikut, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesampingkan itu nama ya. Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah. Kesampingkan. Yang jadi masalah, yang dia tinggalkan ini rukun Islam. Kenapa Anda bicarakan ormas? Yang dia tinggalkan ini, semua kaum muslimin tidak ada pertentangan. Ini rukun Islam, hukumnya wajib. Anda mau di bawah naungan Al-Irsyad, di bawah naungan Persis, di bawah naungan Muhammadiyah, NU, terserah. Itu hanya ormas. Bukan madhab. Apalagi kemudian kitab suci. Bukan. Tapi kesalahannya, ini inti agama Islam. Terus mengatakan yang penting istri salat, yang penting istri mendoakan. Gimana? Enggak nyambung. Subhanallah. Istri Anda salat, keutamaan buat dia. Istri Anda doa, keutamaan buat dia. Anda enggak salat, masalah buat diri Anda sendiri. Karena kewajibannya itu individu. Istri Anda salat, dia menjalankan kewajibannya. Istri Anda berdoa, dia menjalankan kewajibannya. Bahkan mungkin doanya untuk Anda, agar Anda sholat. Ya, jadi jangan salah paham. Tidak perlu kemudian bahas kajian salaf, kajian Muhammadiyah, kajian NU. Ente nggak sholat, ini penting. Tapi tentunya dengan bahasa yang indah ya. Karena dia sebagai kepala keluarga. Mau dibawa kemana rumah tangga itu, istri Anda, anak Anda sebagai kepala keluarga nggak sholat. Tiang agama. Hal yang pertama kali Allah akan tanya di hari kiamat. Bahkan kata Nabi Muhammad, baik seorang, semua amal yang lain akan ikut baik. Buruk seorang, semua amal sisanya akan buruk. Anda akan dapatkan begitu banyak orang yang terjerumus ke dalam banyak kemaksiatan, mesti nggak sholat. Karena sholat akan menjauhkan dia dari kemungkaran. Mungkin bukan 1-2 kali. 1-2 kali dia sholat, setiap hari dia sholat, maksiat mungkin masih jalan. Tapi ingat, di poin tertentu, dia tetap harus sholat, di poin tertentu dia akan sadar bahwasanya Allah jauhkan dia dari kemaksiatan. Jadi jangan tinggalkan ya, nggak boleh. Tapi karena Anda istri yang punya power dia, maka bicara baik-baik. Bisa jadi ini adalah lahan dakwah Anda, yaitu suami Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang orang malas, itu terkadang bukan karena mengingkari hukumnya, tapi karena tidak tahu keutamaan. Maka terangkan keutamaan sholat. Sholat di awal waktu, amal paling utama. Sholat itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara 2 sholat. Ya. Sholat berjamaah apalagi, lebih utama dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyak keutamaan sholat ya. Yang terakhir, karena sudah mulai lapar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ketika seorang menceritakan temannya yang sedang sakit kepada orang lain, sedangkan temannya tersebut tidak kenal dengan yang sakit, pertanyaannya, apakah seperti itu termasuk perbuatan ghibah? Tentu tidak. Tentu tidak. Perhatikan definisi ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Itu disebutkan. Nah dia kan sakit, biasa aja dong. Sakit biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini bukan ghibah. Bolehkah meletakkan buku di atas buku lain yang ada tulisan atau ayat Al-Quran? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak melecehkan, tapi kita juga enggak boleh berlebihan juga. Dulu ya, disebutkan oleh teman-teman ketika kami setiap tahun mesti ngirim buku, ketika di Madinah mesti ngirim buku. Tiap tahun kami belanja, habis itu akhir tahun semuanya kita kirim gitu ya pakai kontainer. Diceritakan sebagian teman yang menerima di Jakarta, ketika diangkut buku tersebut oleh kuli, tak taunya terjatuh dan kemudian terhamburlah buku-buku. Buku-bukunya itu buku nahu, buku grammar bahasa Arab. Ada buku macam-macam. Itu langsung para
kulinya itu mengambil buku tersebut dan menciuminya dan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ada apa Pak? Al-Quran. Waduh Pak, ini buku Nahwu. Ini cuma buku grammar bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Iya, ini bahasa Arab, tapi ini bukan Al-Quran. Makanya harus paham isi, ya. Jangan sampai berlebihan tapi juga tidak melecehkan. Mungkin akan lebih baik Anda punya rak dan kemudian semuanya berdiri, yang akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.